I think that's how we get there. And I don't know how I'm supposed to make that jump. I mean, it's difficult. Sorry ya, saya sempat tersum ya. Oh iya, Bu. Soalnya kalau di bawah katanya sudah nggak ada sinyal. Kalian dari mana? Dari WJ juga? Bukan. Pano tolong enak Dari dulu host. Oh, maaf ya, itu sampai tersum ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya kira kalian dari WJ dulu kan? Kami ibu dari WNJ, mahasiswa. Cuma karena kalau ke bawah katanya udah nggak ada sinyal di sini. Emang kelas berapa? Marta polos lagi. Oke. Marta boleh invite saya jadi co-host, Marta? Ano udah jadi host. Oke. Silakan, kita bisa mulai acara malam hari ini. Pano boleh add aku jadi co-host nggak? Ini aku nggak bisa share screen. Oke, sebentar. Selamat malam, Ibu Sharon. Malam. Ini juga PT kalau ini. PT dia. Mana Marta ya? Sebentar ya. Halo Kak Sharon, Kak Wibi. Halo. Siapa tuh? Monik. Oh, hai Oh, Monik. Monik. Hai, Monik. Marta udah ya, Pak? Malam Kak Wibi, apa kabar? Kristi. Adisti. Mukul Banten nih banyak. Oke, kita mulai ya. Saya akan mute semuanya untuk petugas. Silakan di-unmute dari face masing-masing. Oke, go ahead. Enggak, Dedi. Shalom, selamat malam Bung Danusi sekalian. Suara saya kedengeran ya? Oke. Selamat Ya, puji malam, Tuhan. Novelis. Kita bersuka cita malam hari ini boleh kembali bertemu dalam Zoom Prayer Senior Friend Gerakan Pemuda. Dan kali ini begitu istimewa karena kita akan bersama-sama menerima satu materi yang sangat sekali dalam acara yang berbentuk webinar ini. Baik rekan-rekan sekalian, untuk memulai kegiatan kita dengan tema tetap tegak menghadapi PHK di masa pandemi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu nyanyian dari buku Gita Bakti. Pujian ini yang akan menghantar kita untuk kita memasuki Zoom Prayer pada malam hari ini. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, liput hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, liput hati terluka, oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang resah, lipur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, lipur hati terluka,
indahnya. Kepada Usi Linda, kami persilakan untuk memimpin doa pembukaan. Baik, terima kasih Elis, Usi dan Bung sekalian yang sudah hadir malam ini. Ada juga Ibu Michiko Mamesa. Kita akan berdoa untuk supaya Roh Kudus bisa menuntun kita dalam acara kita malam hari ini. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Sungguh kami rasakan di hari ini kami boleh melakukan berbagai macam kegiatan. Untuk itu kami bersyukur karena Tuhan juga sudah boleh melindungi kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami boleh bertemu di media ini Tuhan. Kami percaya itu juga bukan kebetulan. Kuasa kasih Tuhan yang memungkinkan semua ini boleh terjadi. Untuk itu kami mau mengundang Engkau ya Roh Kudus hadir dalam acara kami, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, dan terlebih lagi masing-masing kami boleh dimampukan untuk melakukan banyak hal baik di luar sana, dalam hidup kami masing-masing, karena kami diperlengkapi di saat ini. Untuk masing-masing kami yang bertugas, Tuhan tolong kuatkan, supaya kami bisa melakukan bagian kami dengan baik, atas tuntunan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, semuanya boleh berjalan baik demi nama-Mu. Dan atas segalanya Bapa, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kembali ke Elis. Ya, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman berbentuk webinar, mari kita sekali lagi memuji nama Tuhan dengan nyanyian yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada moderator Kak Audi untuk memandu acaranya. Oke, terima kasih rekan Elis. Teman-teman, selamat malam. Selamat kita mengikuti satu kegiatan webinar. Kita mungkin lebih tepat kita sedang akan masuk dalam sebuah talk show bersama dengan 2 orang narasumber yang luar biasa di bidangnya, dengan tema tetap tegak menghadapi PHK di masa pandemi. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai landasan Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ini merupakan satu ayat kesukaan saya, ya, dan memang pas banget, cocok sekali dengan masa ini. Kita akan bersama-sama membaca, kalau boleh rekan-rekan juga membuka bagian Alkitabnya. Kalau sudah, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, rekan-rekan, dari ayat ini kita tahu karena masalah yang kita hadapi bukan baru muncul saat masa pandemi. Sebetulnya dalam kehidupan kita pun kita melewati berbagai macam masalah. Ya, kita melewati proses dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita meresponinya, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan, atau orang beriman, atau kita sebagai jemaat, atau kita yang sudah lama sejak muda terlibat aktif di dalam pelayanan. Bahkan dari Alkitab pun kita membaca banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami tantangan, masalah yang tidak kalah sulit dibanding yang kita hadapi saat ini dalam masa pandemi ini. Nah, malam ini kita kedatangan 2 narasumber, yaitu yang pertama saya mau menyapa, selamat malam Ibu Michiko. Ya, Ibu Michiko yang merupakan magister psikolog yang biasa disapa dengan akrab oleh rekan-rekan pelayan anak atau teruna, ya Kak Ciko, Bu Ciko, karena kerap membawakan. Kak biasanya ya, Kak. Ya, Kak Ciko ya. Nah, Kak biasanya. Karena kerap membawakan. Kak Koko biasanya. Oh, Kak Koko, ya. Kalau sumber kasih Kak Koko biasanya. kita manggilnya Kak Ciko ya. Ciko. Ya, sama aja. Sama aja. Oke, kita sering dapat banyak materi psikologi anak untuk pelayan maupun orang tua. Nah, kita juga kedatangan pembicara kedua atau narasumber kedua, yaitu Bapak Valentino Webi Hukom, sarjana hukum, magister hukum, yang akrab dipanggil Bung Webi. Selamat malam, Bung Webi. Selamat malam. Oke, Bung Webi ini sekarang aktif bekerja sebagai Director Human Resource di Jumeirah, Bali ya, Bung ya? Oke. Bung Webi ini juga jemaat di Eklesia di Bali dan sebagai presbiter ya? Ya. Oke. Nah, rekan-rekan kita ketahui bahwa pandemi sejak awal 2019 hingga hari ini masih belum reda, belum selesai, dan berdampak sangat luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh belahan dunia. Ya, hampir di seluruh sektor kehidupan kita terkena dampaknya. Nah, malam ini dengan waktu yang sangat singkat, ya, dengan waktu yang sangat singkat, kita coba berbincang-bincang dengan
ahlinya, bagaimana kita bisa tetap berdiri tegak menghadapi PHK, bahkan bukan Bu Michiko ya, bukan hanya menghadapi PHK, bahkan mungkin sudah di PHK, bahkan mungkin sedang mengalami kondisi yang tidak jelas status pekerjaannya. Nah, bagaimana kita-kita ini sebagai rekan-rekan yang sudah berusia 30, 40, 50, yang boleh dikatakan sudah mapan, ya, sudah dalam bidangnya bekerja, sudah convert, ya, sudah tiba-tiba harus menghadapi kondisi yang tidak menentu di masa pandemi ini. Nah, mungkin yang pertama saya akan mengundang Kak Ciko, Kak Koko untuk boleh bershare kepada kita sebagai pribadi, ya, mungkin sebagai pekerja, sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai istri yang menghadapi suami yang akan PHK, dan atau sebagai orang tua, ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya begitu. Silakan Bu Ciko, waktunya kita serahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Audrey, juga buat semua teman-teman. Shalom, selamat malam. Saya terus terang surprise dihubungi oleh Kak Audrey dan mengatakan kami punya kelompok apa namanya Kak Audrey, SFGP, Senior Friends Gerakan Pemuda. Saya bilang itu anggotanya dari GPB mana? Seluruh Indonesia, Kak. Oke. Senang sekali, terima kasih kita sudah boleh bertemu pada malam hari ini. Dan waktu saya berbicara dengan diskusi dengan Kak Audrey, katakannya bagaimana Kak menyikapi dampak dari pandemi. Mungkin saya lebih melihat dari aspek psikologisnya ya. Kalau mungkin nanti Bung Webi melihat dari aspek hukum, tapi saya lebih melihat dari aspek psikologisnya. Karena terus terang kalau kita bicara pandemi ini sesuatu yang kita semua tidak siap. Terus terang. Semua kita tidak siap. Baik dari sektor pendidikan, kami yang bergerak di dunia pendidikan, kemudian di dunia ekonomi, segi ekonomi, perekonomian, kemudian kehidupan sosial, ya, kesehatan. Jadi semua kita merasa tidak siap dan kita shock menghadapi situasi ini. Tapi kan kita nggak mungkin berlarut-larut ya. Kita harus bangkit, kita harus tetap terus menjalani kehidupan ini. Contoh yang paling gampang misalnya seperti saya di dunia pendidikan. Terus terang buat saya pada mulanya mengajar secara online itu lelah, lebih lelah, terus terang lebih lelah. Karena kita kan biasa berhadapan langsung di depan kelas, lalu ini melalui online, kadang-kadang saya lihat jumlah mahasiswanya lengkap nih, semua 40. Tapi begitu dipanggil satu-satu nggak ada yang nyaut. Jadi sepertinya mereka cuma buka saja, masuk di Zoom, udah gitu mungkin tidur lagi barangkali. Karena begitu dipanggil namanya tiur, nggak nyaut-nyaut, tapi tetap ada. Ini contoh. Jadi belum lagi terkait dengan penyelesaian tugas dan sebagainya. Belum lagi saya kalau di rumah online itu dimarahin terus sama keponakan-keponakan. Tante jangan terlalu keras suaranya dong, kita juga lagi Zoom meeting. Sudah berebut jaringan. Ya. Hal semacam ini yang kadang-kala sangat mempengaruhi. Ya. Belum lagi ketidaksiapan kita menghadapi yang tadinya kan semua pergi dari pagi baru pulang malam, ya toh, ketemu malam. Ini kan setiap hari mau nggak mau ketemu. Jadi hal-hal kecil yang tadinya nggak terlihat itu terlihat. Saya juga rasakan sih sebenarnya sama keponakan-keponakan saya, sama kakak ipar saya itu saya juga merasakan. Yang tadinya kita so far oke-oke saja, tapi karena kita menghabiskan banyak waktu di rumah, ya akhirnya kekurangan-kekurangan yang kecil-kecil itu muncul, ya. Jadi saya melihat bahwa mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus menyikapi secara positif COVID-19, dampak dari COVID-19 ini. Apalagi kita-kita yang berada di usia mapan, begitu ya. Pekerjaan sudah settle, sudah oke, penghasilan oke, komunitas sosial oke. Tapi di satu pihak harus tetap bayar cicilan. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa lagi nih?
cicilan traveling, mungkin ada yang kan sekarang kalau mau jalan-jalan juga kan jalan-jalan dulu bayarnya kemudian kan. Nah itu semua kan harus diselesaikan. Sementara mungkin penghasilan kita berkurang atau mungkin yang paling ekstrim kita di PHK. Gitu. Nah, ini situasi-situasi yang saya pikir kita tidak siap, tapi mau nggak mau kita harus siap. Gitu. Nah mungkin teman-teman saya pikir mungkin Kak Audrey bisa berbagi pengalaman bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak dalam lingkungan terdekat kita, dalam hal ini adalah keluarga. Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak, ya. Terus terang saja, mungkin selama ini mamanya nggak pernah bantu anaknya untuk belajar online, tapi sekarang mau nggak mau harus membagi waktu, harus melakukan Zoom meeting sendiri, mendampingi anaknya untuk online, belum lagi nanti menyelesaikan urusan rumah tangga, belum lagi belanja bulanan, belum lagi macam-macam. Nah, semua itu pasti akan menimbulkan gesekan-gesekan. Pasti ada friksinya lah, nggak mungkin enggak. Karena kalau selama normal kan kita bekerja dari 8 to 5 ya, dari jam 8 mungkin sampai jam 5 sore, pulang sampai di rumah jam 7, jam 8 udah capek, udah ini, semua udah ready. Tapi dengan kondisi seperti ini, itu betul-betul situasi yang sangat membuat kita tidak nyaman. Terus terang di kalangan kami di mahasiswa itu sudah berapa orang yang Bu, lebih baik saya udah mau bunuh diri Bu, saya udah. Jadi sudah keputusasaan yang ekstrim gitu loh. Karena mereka juga nggak dapat kiriman lagi uang dari orang tuanya, sementara kos harus bayar, makan harus jalan tiap hari, tugas-tugas dan sebagainya. Akhirnya berapa orang mahasiswa yang sudah mengalami depresi dan mengaku ingin bunuh diri. Ya, jadi ini saya pikir marilah kita melihat kondisi ini secara mata iman sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi ini. Kata kuncinya sebenarnya kan bersyukur kan. Kata kuncinya satu adalah bersyukur. Bersyukur kita masih bisa punya keluarga yang bisa menjadi support system kita untuk saling mendukung. Bersyukur kita masih punya komunitas teman-teman yang bisa saling menguatkan. Bersyukur walaupun gajinya dipotong, nggak full lagi terima, tapi masih dapat penghasilan dibandingkan orang-orang yang sama sekali di PHK. Bersyukur kita masih sehat. Jadi satu kata kunci sebenarnya adalah bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur ya kita bisa larut dalam keterpurukan ini. Saya kira itu dulu mungkin untuk membantu kita melihat permasalahan ini, Kak Audrey. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ciko. Bu Michiko, kan kita juga tahu ya, pada saat kepala keluarga atau kita secara pribadi diputuskan dan diperhadapkan dengan keputusan perusahaan bahwa kita harus di PHK atau di pemutusan hubungan kerja karena perusahaan sudah tidak mampu. Karena kan dengan kondisi ini ada perusahaan yang benar-benar harus tutup, ada juga yang mungkin survive tapi dia harus mengurangi spend ya dengan mengurangi salah satu labor ya. Nah, ada juga yang bahkan muncul ada peluang-peluang usaha yang baru. Nah, mungkin bagaimana kita sebagai istri, sebagai anak, yang paling utama kan biasa komunikasi ya. Nah, komunikasi kadang kita bekerja pagi, pulang sore. Lalu saat ini kita sama-sama di dalam rumah dan kita menghadapi kakak kita, suami kita yang ternyata harus tidak bekerja. Nah, mungkin ini ada trik atau tips yang sebaiknya dilakukan oleh kita. Karena sebagian besar kita ini sudah dalam usia yang tadi kita bilang yang mapan, yang sudah bekerja dengan settle. Nah, tiba-tiba dia harus menghadapi ini. Nah, mungkin dalam sisi keluarga. Ya, baik, terima kasih Kak Audrey. Saya pikir sebagai istri, sebagai anak, tetap harus menghargai ayah mereka dalam kondisi apapun. Dan tentu ayah dalam ini orang tua juga harus terbuka. Panggil anak-anak, panggil anggota keluarga, ceritakan saja. Sekarang kondisi papa itu seperti ini. Jadi
Nah, Ada Papa, keterbukaan ya, Bu? Iya, ada keterbukaan. Tapi Papa tetap akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab Papa. Mungkin tidak bentuk tanggung jawab secara finansial lagi, tapi mungkin itu masalah finansial diambil alih oleh Mama. Mungkin Mama yang buka usaha kuliner. Sekarang kan semua kan jual ini, jual itu kuliner, atau usaha-usaha online, jualan online dan sebagainya. Tapi anak-anak saya pikir tetap harus diarahkan, dibimbing untuk apapun dan bagaimanapun tetap harus menghargai ayah sebagai kepala keluarga. Tapi tentu ayah menunjukkan sikap positif untuk tetap berusaha, jangan terus cuma di rumah sambil marah-marah main HP atau mungkin main game, kalau ditanya marah-marah. Jadi terjadi perubahan sikap. Mungkin muncul pertanyaan, tapi ya wajar lah kalau terjadi perubahan sikap. Saya pikir itu suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita menyikapi support system dalam hari ini, istri dan anak-anak menyikapi itu secara positif. Oh ya, mungkin saat ini harus Mama yang bekerja. Mama, karena Mama punya skill, Mama punya keterampilan untuk bikin kue, untuk bikin masker, untuk apalah gitu ya, pekerjaan-pekerjaannya. Tapi kan itu nggak selamanya. Papa juga tetap berusaha kok mencari pekerjaan lagi. Jadi upaya-upaya yang dialogis, komunikatif, itu yang harus selalu di-create, itu yang harus selalu dibangun. Sehingga anak tetap punya respect terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya terlebih-lebih. Karena pasti ada pride sebagai laki-laki ya, sebagai ayah yang merasa harus bertanggung jawab. Tapi saya pikir kalaupun untuk sementara tanggung jawab itu sedikit digeser atau didelegasikan kepada istri atau kepada ibu dalam hal ini, saya pikir nggak ada masalah. Saya juga banyak kok punya teman-teman yang berbagi peran, akhirnya bahkan mungkin beralih peran. Istrinya yang bekerja di luar rumah, suaminya di rumah. Itu beberapa teman saya lihat ada. Di Jakarta saya berapa kali naik taksi, itu ternyata drivernya wanita. Ya mau nggak mau, karena suami saya PHK, ya saya yang bisa ini ya oke, untuk membangkitkan ini semangat suami saya take over dulu Bu untuk sementara masalah keuangan keluarga. Nggak ada masalah, bisa. Kuncinya asal satu, Kak Audrey, semua dikomunikasikan. Itu aja, komunikasikan secara terbuka. Jadi saya paham deh, masing-masing apalagi sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, pasti itu punya pride tersendiri ya, punya harga diri lah ya, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, kolaborasi antara suami istri, orang tua dengan anak, berkolaborasi untuk menyikapi masalah-masalah problematika rumah tangga, pergumulan rumah tangga, saya pikir itu untuk saat ini itu jadi jalan yang terbaik, saya pikir. Jadi saya pikir nggak ada masalah, asalkan dikomunikasikan. Sehingga bagaimanapun anak tetap menghargai dan menghormati papa sebagai kepala keluarga. Tentu papanya tetap berusaha ya, jangan terus langsung ya di rumah aja terus marah-marah, tetap mau makan enak, tetap mau ya itu ya nggak elok kalau menurut saya. Jadi walaupun katakanlah untuk sementara waktu papanya harus berada di rumah, tapi mama dalam ini ayo tetap dukung papa ya, biar papa semangat, tetap doakan papa di saat teduh pribadi, saat teduh keluarga, mungkin pagi hari atau malam hari, ada waktu bersama, tetap didoakan. Jadi intinya komunikasi dan keterbukaan kalau menurut saya, Kak Audrey. Baik, iya, terima kasih Kak Ciko. Kita nanti akan buka tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, atau berbagi pengalaman ya, sharing pengalaman. Ya, yang tiba-tiba berubah peran yang tadi ya. Karena tidak mudah ya Bu Ciko. Kalau kita ngomong teori kayaknya gampang, tapi untuk menghadapi 1 hari, 2 hari, 1 bulan, bahkan ini udah 1 tahun, saya yakin tidak mudah. Silakan rekan-rekan mungkin ada yang ingin berbagi cerita sedikit di sini sebelum kita masuk ke berikutnya ke Bung Webi. Saya mungkin. Boleh, siapa? Bung Yance.
Oh ya, silakan. Selamat malam Bung Yance dari Bogor. Ya. Silakan Ya, Bung saya Yance. mungkin pengalaman praktis sedikit aja, tetapi teori yang saya juga salah satu pengajar itu yang saya ajarkan biasa agak pas gitu ya. Ya, kalau saya dulu sebelum mengajar saya juga di perusahaan dan saya pikir pas ketika itu saya berani ngajar dan pola hidup segera dirubah. Itu pola hidup ya yang kalau saya bertahan dengan pola hidup masih kerja di perusahaan dengan salary yang cukup gawat, tapi saya berubah. Lalu ketika saya ngajar, itu ada satu teori yang kita ajarkan bahwa motivasi spirit ya, bahwa ketika kita lagi dalam keadaan baik, kita tulis semua apa kelebihan-kelebihan kita. Kita tulis semua kelebihan kita, misalnya saya punya kemampuan untuk bikin kue, saya punya, kalau laki-laki saya kemampuan nyetir mobil, saya punya kemampuan untuk melukis, kita tulis semua. Lalu ketika peristiwa itu datang, ya kita kembali buka catatan itu. Oh ternyata saya masih punya kemampuan ini, saya masih punya kemampuan ini. Lalu itu yang menjadi motivasi buat kita, sehingga kita bekerja. Motivasi yang paling ini adalah saya masih punya keluarga yang utuh, saya masih punya anak-anak yang cantik, yang ganteng, saya harus berusaha untuk mereka. Lalu saya masih punya tangan dan kaki yang sempurna, itu modal saya untuk berusaha. Jadi itu tulis apa yang kelebihan kita punya, lalu kita maju dengan itu. Ya, saya pikir itu sementara dari saya. Terima kasih. Ya, menarik, bersyukur ya Bung Yance ya intinya. Bung, sorry tadi kan Bung bilang ada pola hidup yang berubah. Mungkin boleh share ke kita apa salah satu atau dua yang bisa Bung bagikan dan itu berdampak gitu Bung. Iya, kita mungkin sering makan-makan di luar yang enak, kita kalau kita biasa kan pulang-pulang itu nongkrong sama teman dulu, kita makan yang enak. Terus kita mungkin sebulan sekali kita target harus beli pakaian dan kita harus ada tampilnya oke, tetapi dengan peristiwa ini kita rubah pola hidup kita, ternyata makan, saya pikir gini, orang lain makan enak, hidup kita makan nasi dan tempe dan ikan kecil aja, kita juga hidup sama aja gitu kan. Jadi kita mulai merubah itu, lalu ada hal-hal lain yang kita hapus, nongkrong itu ya mulai stop itu. Kemudian mungkin pergi juga kan. Jadi kalau yang selama ini pergi-pergi keluarin mobil, motor, lalu kita stop, kurangi supaya uang bensin itu bisa pakai buat apa ya. Saya pikir itu yang saya ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bung Yance. Berarti menyikapi hidup dengan bijak, mengendalikan diri itu yang juga tidak mudah ya Bu Michiko ya. Itu kan masuk di dalam bagaimana kita mengerem atau keinginan. Sementara dalam pikiran kita, di otak kita yang keluar kan semua keinginan ya. Semua keinginan. Nah, jadi bagaimana kita menghentikan? Iya. Ya betul, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Bung Yance tadi. Jadi kita mulai belajar membuat skala prioritas kebutuhan, bukan keinginan ya. Karena keinginan dengan kebutuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau keinginan itu nggak terpenuhi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau kebutuhan itu makan ya memang harus terpenuhi. Tapi bukan berarti kita harus makan terus di restoran seperti yang dikatakan Bu Yance tadi. Jadi mungkin mengurangi ya, beli baju, jalan-jalan, parkir itu dengan keluar dengan kendaraan kan parkir dan sebagainya. Itu parkir di mall tuh kalau sejam, 2 jam, 3 jam ke mall, paling nggak kita 3 jam itu parkir beberapa. Gitu kan. Itu juga sudah apa ya memengaruhi gitu loh. Jadi memang harus diimbangi karena dengan kita work from home juga kan berarti kebutuhan kuota dan sebagainya. Nah ini harus dipilah dan dipilih mana yang lebih penting. Saya setuju Bung Yance, saya setuju dengan yang Bung Yance katakan tadi. Jadi intinya selain bersyukur, melakukan komunikasi dengan anggota keluarga, merubah pola hidup. Mungkin tidak drastis barangkali ya Bung, karena buat anak-anak, buat remaja barangkali agak sulit kalau merubah pola hidup secara drastis. Nah itu ditunjukkan role modelnya itu adalah kita sebagai orang tua. Kita dulu yang menunjukkan itu. Sehingga anak melihat, oh papa mama juga udah mulai berkurang kok, nggak pernah lagi sering ke mall, atau papa mama juga sekarang udah nggak sering jajan lagi, nggak sering beli
Mama udah nggak pernah beli tas baru lagi, nggak pernah beli baju baru lagi misalnya gitu. Jadi orang tua lah yang bisa dan seharusnya menjadi role model buat anak-anaknya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Menarik ya. Terima kasih Bu Michiko. Kita bisa beralih dulu ke bagian bidang hukum ya, Bu Michiko dan teman-teman. Ya, seperti kita ketahui, Bung Webi, kita ketahui ya Bung bahwa dengan kondisi ini banyak sekali orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ya sehingga mulailah muncul ya, bahkan sampai dikeluarkan peraturan baru dan lain-lain. Mungkin Bung boleh share ke kita karena teman-teman di sini kita ada yang memang sudah bekerja, ada yang mengalami salah satunya entah PHK atau yang tadi dibilang status tidak jelas karena dirumahkan dan lain-lain. Mungkin bisa memberikan sedikit tips secara praktis buat kami gitu sehingga kita bisa tahu apa sih dan bagaimana harus kita hadapi, sikapi dan lakukan. Silakan Bung. Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat kebetulan malam. juga saya dari Bali, tempat yang paling terpuruk kalau tidak salah sekarang ini. Ya, benar. PAD-nya nomor 2 di Indonesia year on year. Ya. Sekarang kalau saya lihat datanya di bulan April tahun ini, direct wisatawan mancanegara itu 9 kunjungan compare ke 321 kunjungan April 2020. Jadi benar-benar habis. Sedangkan Bali diandalkan untuk domestik saja. Nah, 1 tahun 3 bulan sudah dialami seperti ini. Saya ingat sekali tahun lalu itu sedang heboh-hebohnya ini. Dari April, Maret, sampai Juni. Saya sendiri ada beberapa case, terus akhirnya kalau boleh share di kami lakukan dirumahkan, mau tidak mau. Sebenarnya hotel kami belum buka, baru mau buka di bulan Maret itu kita akan trial, tetapi waktu karyawan kami kumpulkan itu bukan dibuka, tapi pengumumannya adalah hotel tidak jadi beroperasi. Wow. Nah, itu kita sudah sekali ya, Bung. Ya, 325 karyawan. Kami sisa 14 sekarang. Nah, itu 2 bulan sendirian kita ngomong di depan karyawan itu. Biasanya dulu saya di Bintan itu wah rame, agak tenang saya karena kebetulan background-nya ini, tapi sekarang ini kok gimana ya, ngelihat matanya mereka aja udah kasihan saya ngelihat. Tidak ada lagi energi dari mereka itu untuk melawan seperti itu. Ya, sebagai profesional kan saya juga saya di tengah kalau HR itu biasa. Ke perusahaan tidak merugikan, tapi tidak juga merugikan karyawan, mau tidak mau. Sementara berjalannya waktu, aturan-aturan itu seolah-olah juga mempermudah aturan-aturan ini. Kalau dulu perusahaan tutup karena rugi harus 2 tahun audit. Kalau sekarang tidak lagi dengan Omnibus Law, Undang-Undang 11, itu tidak perlu lagi untuk menunjukkan itu. Terus pesangon juga turun semua dari 32 bulan. Kalau kita full, sampai kita pensiun itu 32 kali kita dapatnya gaji. Sekarang itu tinggal 19 dengan PP 35 yang baru. Ya. Terus ditambah lagi dengan SE Menaker, memang di awalnya dia sebutkan kalau mau ada PHK itu seharusnya dihindari. Dan yang harus dilakukan adalah bertemu dengan karyawan, juga dirundingkan bagaimana kelanjutannya. Tetapi tidak menutup mata, kalau di Bali banyak juga yang 100% tidak menerima apapun. Dengan surat sampai masa waktu yang tidak ditentukan. Di saya sendiri ya, kita intinya planningnya hanya 3 bulan, bayangan kita ternyata berlanjut terus sampai 1 tahun. Kalau anak-anak yang kitchen itu bisa survive mereka dengan berjualan. Saya pun bikin komunitas, kayak saya buat grup Telegram kita yang lama, kita jadikan itu. Jadi di situ komunitas untuk bantu mereka kerja, pendampingan juga untuk mereka.
terus saling belanja di antara kita aja. Jadi kayak jemaat mula-mula zaman dulu itu yang kita create. Jadi belanjanya dari sini aja, jangan dari orang lain. Nah, itu aturan-aturannya sudah jelas, semua sudah diatur, cuman memang harus diakuin menurun dia dari Omnibus Law itu yang baru. Cuman sekarang pesangon kompensasi PHK juga untuk yang PKWT juga dimungkinkan, bahkan tidak lagi 3 tahun sudah harus permanen, sekarang bisa sampai 5 tahun. 5 tahun, ya. Sampai 5 tahun. Ya, sampai nah, itu juga yang baru, itu Februari kemarin baru diberikan. Jadi memang menguntungkan atau tidak, ya dilihat dari sisi mana. Sementara kalau teman-teman mau fight juga, perusahaan nanti bilang mau bayar pakai apa, itu pun juga sulit juga. Ada satu hotel juga, saya nggak tahu kalau ada karyawan di sini, mohon maaf, pesangonnya yang kalau perusahaan itu PHK, pesangon itu wajib diasuransikan, tetapi yang diasuransikan pun hilang. Jadi pensiun dini, tapi diambilnya baru bisa 2 tahun kemudian. Nah itu ada praktek-praktek demikian. Nah, nanti mungkin dari tanya jawab bisa. Saya cuma sharing saja, kalau ada yang bisa kita bantu, silahkan. Sementara keadaannya seperti itu. Oke, Bung Webi, ya. Saya sempat juga ke Bali Desember, menyedihkan memang melihat Bali yang dulunya ramai, ya tiba-tiba sunyi, sepi, saya bahkan jadi ngeri gitu jalan malam-malam. Ya, tapi itulah kondisi yang sedang terjadi, yang memang Bali yang paling terpuruk ya. Nah, rekan-rekan saya tahu nih banyak hal yang mungkin ingin ditanyakan karena kebetulan kita punya Bung Webi yang ahli di bidang hukum yang bisa membantu, mungkin bukan masalah di kita, mungkin masalah di keluarga kita, adik kita, kakak kita yang sedang menghadapi situasi terancamnya PHK. Seperti kan nanti bulan Juli Giant ya, seluruh Indonesia itu akan tutup. Silakan rekan-rekan saya buka untuk tanya jawab. Ya, selamat malam. Malam. Maaf. Dengan siapa? Halo, saya Hotman. Oh ya, ya, silakan Bang Hotman. Saya mau bagi pengalaman aja ke kita semua. 1,5 tahun sebelum pandemi saya mengalami ya di PHK duluan istilahnya dari sebuah bank. Mic-nya sorry, di unmute Bang. Maaf. Oke, kedengaran suara saya? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Saya 1,5 tahun sebelum pandemi itu saya ngalami duluan ya, istilahnya di PHK dari sebuah bank ya, perusahaan besar di negara ini, Bank BUMN, dan itu sepertinya bagi kita mungkin yang seperti dibilang Bung Yance tadi, ngalami perubahan yang turnaround yang sangat mengerikan lah bagi kita. Kita biasa dapat gaji bulanan, kita biasa mendapat mobil dinas, segala macam. Dan saya pernah ingat dulu ada satu pegawai pensiun saya di bank saya itu cerita ketika dia pensiun, pas hari pertama dia pensiun, dia masih mandi, pakai baju dinas, pakai bed, ke kantor, baru ditegur istri dan anaknya. Pak, Bapak kan sudah pensiun gitu. Dan saya ingat betul cerita itu pertama ketika 21 tahun lalu saya istilahnya baru masuk di bank itu. Nah ternyata bagi saya apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi itu? Memang pertama harus bersyukur kita bahwa Tuhan itu akan selalu baik. Dengan segala caranya kita pasti dikuatkan. Saya malah bersyukur, saya duluan mengalami itu. Mungkin teman-teman karena seperti dibilang Pak Webi tadi, kalau secara aturan hukumnya sekarang malah mempermudah perusahaan kan untuk PHK karyawan. Tapi kita juga harus tahu kalau mental kita persiapkan, semuanya akan bisa terlalui dengan baik gitu. Tapi memang mengatakannya ini seperti mudah sekali. Tapi melakukannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak persiapkan mental dan rasa bersyukur, Anda akan begitu sakitnya begitu. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa persiapan mental itulah yang paling penting.
Padahal memang zamannya, apalagi seperti kita bilang digitalisasi itu sangat membantu sekali, bahwa bekerja itu tidak harus memang sekarang dari kantor gitu ya, pakai mobil dinas, pakai baju dinas, tapi memang work from home itu sebenarnya sudah mulai 15 tahun lalu. Saya ingat sekali dulu kita waktu di banking kita sudah persiapkan untuk digitalisasi perbankan itu 15 tahun lalu gitu. Dari tahun-tahun 2005, 2006, dan itu memang terbukti sekarang bahwa seorang Bapak Ibu ketika mau datang ke banknya tidak perlu harus datang ke bank lagi membuka rekening, dari handphone saja sudah bisa. Nah itu contoh yang maksud saya kita bersiaplah, dan kiat-kiat mungkin dari saya bahwa segala sesuatunya pasti bisa terlewati dengan cara bersyukur. Saya pikir itu dulu Si Audrey, Pak Wibi, dan Bu Michiko, terima kasih saran dan webinarnya. Selamat malam. Ya, Bang Hotman, jangan kemana-mana dulu. Menarik ya, ini menarik. Boleh saya balik ke Bu Michiko ya. Jadi Bang Hotman mungkin bisa cerita sedikit, pasti waktu mengalami itu, bagaimana respon keluarga, respon orang-orang terdekat Bang Hotman, dan apakah itu butuh waktu lama kah, cepatkah, sehingga bisa melewati itu dengan sampai hari ini gitu. Silakan. Bapak Ibu, saya pensiun itu 1 September 2018. Sekarang sudah hampir 3 tahun mungkin. Ketika saya ditawarin dari kantor itu, saya hanya tanya dulu, pertama saya berdoa, saya tanya Bapak dan Mama saya, Pak, Ma, saya ada ini, paket pensiun dini, bolehkah saya ambil? Oh silakan aja, Mang, kamu sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Mungkin jawaban Bapak saya waktu itu pas ya, tapi sebenarnya menghadapinya juga tidak gampang gitu kan. Ketika hari pertama, kita pensiun mungkin ya biasa-biasa aja, tapi sebulan pertama, 2 bulan pertama, tapi menjelang setahun pertama, kedua tuh kan kita ditanya orang-orang, ini orang ngapain sih kerjanya di rumah saja. Tapi sebenarnya sudah terjadi kan. Setahun berikutnya itu ada pandemi, jadi orang juga nggak bisa bedain ini orang kerja atau enggak gitu kan. Nah, yang paling mungkin kita harus persiapkan itu mental ke diri kita dulu. Kita mampu enggak? Nggak ada sih sebenarnya kata-kata nggak mampu, itu pasti mampu semua. Itu tadi di 1 Korintus itu pencobaan-pencobaan biasanya ini kan katanya. Kalau Audrey sudah kasih ayat itu, nggak ada yang susah sebenarnya. Tapi memang apalagi yang biasa istilahnya bergaji bulanan gitu kan. Padahal zaman sekarang juga mungkin gajinya orang itu dari pendapatannya secara digital itu udah beda jauh banget gitu kan. Ya, jauh lebih besar bahkan. Iya, jauh lebih besar. Saya contohkan satu yang lebih detail itu bermain melalui internet ya, pola internet itu kita bermain. Sekarang itu ada lagi kuat-kuatnya itu cryptocurrency, atau Anda bermain saham. Nah itu kan udah banyak lah pelajaran itu, dan itu bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Hanya tinggal niat kita saja. Itu dulu Kak Audrey. Intentionally. Ya, oke. Terima kasih Bang Hotman. Ya, rekan-rekan kita. Si Ot ke mute. Oh ya, oke, sorry. Ya, silakan rekan-rekan mungkin bisa berbagi sharing seperti Bang Hotman, mungkin juga masalah yang berbeda, supaya kita bisa saling menguatkan, atau ingin menanyakan hal-hal dari sisi hukum atau psikologi dari Bu Michiko maupun Bung Webi. Silakan rekan-rekan. Kita ada 43 ya malam ini, luar biasa. Silakan, kalau mungkin bukan masalah, tetapi bagaimana kita melewatinya ya, atau mungkin di kantor kita, kayak kantor saya ya, Bung Webi, kita survive gitu, kita jualan sampai di jalan raya. Mungkin teman-teman tahu ya, apalagi di Kalimantan, Sulawesi itu kita berkilo-kilo gitu. Yang tadi cuma 1 meter depan restoran, geser, ya benar, geser 10 kilo, 100 kilo itu dijalanin gitu. Itu teman-teman menjalankan dengan melihat bahwa ini bisa memberikan support supaya saya masih bisa tetap bekerja ya, dan ya bersyukur ya, puji Tuhan hingga hari ini walaupun kita belum bisa dikatakan masih punya keuntungan, tapi kita masih bisa berdiri dan bahkan buka restoran gitu, buka cabang di mana-mana. Justru dari kita jualan di gang atau di kota-kota kecil,
Pizza Hut akhirnya bisa buka dengan konsep yang berbeda. Dulu restoran gede, sekarang restorannya dibuat konsep yang lebih simple. Jadi memang menarik dengan kondisi pandemi ini, rupanya banyak hal yang menjadi ide-ide atau menjadi usaha-usaha yang bisa dilakukan, bermunculan yang baru dengan ide-ide baru. Silakan, masih ada rekan-rekan, mungkin satu orang lagi. Mungkin saya, Bu, mau berbagi. Silakan, dengan siapa? Dari mana? Scott, dari Jakarta. Dari Tangerang Selatan, sorry, BSD. Oh ya, oke. Silakan. Orang ya. Silakan. Ya. Sebelumnya saya terima kasih sama Bung Fano di acara ini. Saya bekerja sebelumnya di LSM. Jadi setiap tahun itu memang ketar-ketir walaupun tidak ada pandemi, ada donor, ada kerja. Kalau tidak ada donor, tidak ada kerja. Gitu. Jadi yang saya rasakan kemarin saat pandemi, donor menarik diri dan itu berkurang sampai dengan 50% pegawainya. Saya kena dia salah satu di antaranya. Jadi sempat yang dibilang sama Ibu Michiko tadi, ada perasaan pengen bunuh diri juga, stres. Tapi saya lawan dengan saya punya anak 2. Lucu-lucu, saya pengen melihat mereka besar sampai menikah gitu, pengen melihat cucunya saya nanti gitu. Saya motivasikan seperti itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Frederick ya. Iya. Silakan Bu Michiko. Sebentar, Kak Audrey, saya tertarik. Ya, jadi berarti kan faktor keluarga ya, faktor keluarga dalam hal ini itu yang sangat berperan penting gitu loh. Ya, faktor keluarga tadi kan ada statement, saya ingin lihat anak-anak besar, saya ingin lihat anak-anak menikah, ingin lihat cucu nanti gitu. Jadi betapa besarnya pengaruh keluarga dalam hal ini tentu bisa memberi pengaruh positif dan atau memberi pengaruh negatif. Iya kan? Kalau yang udah jelas-jelas papanya di PHK misalnya, tapi tetap istri dan anak-anak merongrong, ya itu kan berarti pengaruhnya negatif. Tapi kalau sudah jelas di depan mata ayahnya di PHK, tapi memberi support, papa pasti bisa, papa pasti mampu, pasti Tuhan siapkan pekerjaan lain yang lebih baik buat papa. Nah itu akan menumbuhkan semangat dan motivasi. Jadi marilah kita menegakkan kembali fungsi dan peran keluarga ya, mendudukkan kembali fungsi dan peran keluarga itu sebagai support system yang paling utama dan pertama, baik bagi orang tua maupun juga bagi anak-anak. Ya, bagi anak-anak. Walaupun juga sudah menikah, maksud saya sudah dewasa, tapi kadang-kala juga tuntutan orang tua, ya saya ambil contoh saja yang paling gampang itu keponakan saya, ya. Belum menikah sih, tapi waktu itu dia bekerja sebelum pandemi di perusahaan yang cukup baik, tapi karena mengalami bukan benturan ya, pokoknya adalah ketidaksesuaian dengan bosnya sama atasnya. Akhirnya dia ambil sikap untuk mundur, untuk resign. Terus mamanya bilang begini, itu ada sampai 3 bulan kalau nggak salah dia nganggur di rumah. Mamanya yang bingung, lihat. Pokoknya mamanya marah, kakak ipar saya tegur terus. Saya bilang sudahlah, nggak usah ditegur. Dia tahu kok, dia tahu tanggung jawabnya. Dia yang bisa mengukur kemampuannya, apakah dia akan tetap bertahan di pekerjaan itu walaupun under pressure, atau dia mencoba keluar dari tekanan itu dan mencoba meng-create suatu dunia kerja yang baru, gitu, masuk dalam dunia pekerjaan yang baru. Jadi akhirnya kakak ipar saya pelan-pelan mulai, ya sudahlah, tidak lagi kadang-kadang yang namanya ibu-ibu ya, lihat anaknya di rumah udah jenggotan ibaratnya udah, tapi masih di rumah aja kan lama-lama kan juga sebel gitu kan. Ya mamanya biasanya dapat kontribusi ini mah uang belanja mah, mama mau beli apa, nah sekarang udah nggak ada lagi kan, selama sekian bulan gitu kan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada. Saya pikir sudahlah kita saling mendukung aja gitu loh dalam hal ini. Orang tua juga membackup anak-anaknya dan sebaliknya anak-anak juga diharapkan bisa membackup keterpurukan orang tuanya. Saya pikir itu. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak siapa tadi, Henry Scott kalau nggak salah, bahwa memang
Frederick. Keluarga itu Frederick, peran keluarga, kontribusi keluarga itu sangat utama. Oke, iya, luar biasa. Jadi mendorong, memotivasi, jadi hal yang positif ya, Bu Michiko. Oke, terima kasih ya, Jadi Bung Frederick. bagaimana memberi kontribusi positif ya. Oke, iya kita ada Bung Iya, Agus. tadi angkat tangan, Bung Agus, silakan. Ya, Bung Agus, ini terdampak juga nih. Ya, Saya selamat malam, Usi dan Bung Webi, Usi Koko ya. Saya panggilnya. Iya, dengan senang hati. Usi Koko. Itu juga jadi panggilan yang gitu, Usi Koko. Ya. Gitu ya. Oke, dengan senang hati. Saya perkenalkan, saya Agus Yakob. Saya bekerja di salah satu perusahaan event di Jakarta dengan posisi event technical and safety services. Ini terimbas banget nih, Bung Webi nih khususnya. Kita sama-sama pekerja pariwisata. Ya. Jadi saya akhir-akhir ini kan agak pusing juga nih, udah 1,5 tahun kita nganggur dan terpuruk. Ibaratnya pekerja event nih benar-benar sepi sama sekali gitu. Tapi saya mengambil beberapa training untuk persiapan memasuki namanya the new normal. Yeah. Itu kondisi yang saya sekarang lakukan. Nah, saya sih sebenarnya mau nanya Bung Webi nih. Boleh. Kalau di Bali itu, Bung, saya sering ke Bali untuk mengerjakan beberapa event besar di GWK. Nah, sekarang ini terpuruk banget nih, Bung. Dari Jakarta sampai Bali. Nah, saya pengen tahu, Bung, apa yang kita sebagai pekerja event atau khususnya pekerja yang di bawah pariwisata yang kita bisa lakukan, Bung, sekarang. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua adalah di dalam perusahaan saya, perusahaan kami ibaratnya, bukan perusahaan saya punya. Apakah kontrak karyawan kita bisa ubah, Bung? Dengan kita memasuki the new normal mengenai salary dan rules yang ada yang sebelumnya, Bung. Itu aja sih, Bung. Thank you, moderator Usi Odi. Oke, Bung Agus. GWK masih tutup juga, Bung. Memang. Kalau saya lewat tiap hari itu ke sana itu masih dipagerin. Memang event sekarang tutup, tapi bukan berarti tidak ada. Kalau di Badung itu memang close, cuman kalau kita geser sedikit ke Canggu atau di Ubud itu masih ada. Adik ipar saya juga bekerja di event, dia ada peluang-peluangnya itu. Jadi bukan tertutup sama sekali, cuman memang size-nya mengecil dan memang harus dicari alternatif lain nanti ke depannya. MICE, hotel, apakah akan sama ke depannya kita juga belum tahu, kami juga masih meraba-raba, Bung. Ya. Ya. Terus untuk berikutnya perubahan kontrak selalu dimungkinkan karena prinsipnya kan kebebasan berkontrak ya, Bung. Selama ada kesepakatan itu bisa dilakukan. Salary saya yakin perusahaannya akan bisa aja turun nanti. Tapi tentunya harus dibicarakan dengan karyawan. Itu ada dasarnya di SE Menaker nomor 4 di 2020. Itu setiap perubahan di perjanjian itu harus dibicarakan dengan karyawan. Tidak bisa sewenang-wenang untuk langsung dirubah. Jadi mungkin maksudnya ini apa, Bu? Dari perusahaannya merubah sepihak atau bagaimana, Bung Agus? Iya, Bung. Jadi sekarang itu kan Kemenparekraf dan Kemenaker meminta kita sebagai pekerja event itu mengharuskan bahwa kita harus ada sertifikat atau sertifikasi BNSP ya. tentang keahlian kita, Bung.
SKKNI itu ya. Iya. SKKNI betul. Nah itu kan otomatis kita harus ngerubah semua tuh Bung. Ngerubah sistem perekrutan. Otomatis kan kita udah kemarin itu udah mengkat hampir 80% Bung dari karena kita udah nggak ada kegiatan sama sekali. Ya. Jadi berikutnya kita akan mau memasuki era baru untuk bisa merekrut orang yang baru dengan mempunyai sertifikasi. Nah itu cukup lumayan Bung gitu loh. Antara bingung kita mau naikin gaji atau menurunkan gaji gitu loh. Boleh Bung, nanti bisa mungkin kontaknya saya bisa minta, siapa tahu bisa bantu ya Bu ya. Sebenarnya SKKNI itu sekarang itu gratis Bung. Jadi tidak ada alasan dari perusahaan untuk oh kamu harus punya SKKNI, harusnya dicarikan. Kalau boleh berbangga sedikit, saya walaupun yang sudah setelah kontrak, saya tetap panggil untuk kita sertifikasi. Kenapa? Nanti kalau kita rekrut juga mereka masih sudah layak, tetapi kalaupun mereka tidak dengan kita, ada sesuatu yang kita tetap bisa berikan untuk mereka. Nanti ada di hotel itu ada P2 KHRI, Jemaat Philadelphia, Ibu Doti. Oh iya, Doti lagi. Ya, Bu Doti aktif di asesor untuk SKK ini. Pemerintah memberikan gratis untuk ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Mungkin nanti saya bisa share nomornya Bu Doti. Saya kenal sama Bu Doti. Bung. Silakan Pak. Cari gratis. Karena Bu Doti asesor, saya trainer. Ya, saya belum asesor, baru ikut yang berikut saya asesornya. Iya. Ya itu hubungin Bu Doti Pak. SKK itu free. Jadi bukan dibilang harus ada ini, kamu nggak bisa kerja lagi, itu alasan-alasan aja sih. Ya, bisa kontak Bu Doti Pak. Bu Doti sedang aktif itu. Siap Bung. Thank you Bung. Oh ya. Jadi kembali lagi kalau kontrak dirubah harus ada kesepakatan. Tadi sekarang PKWT ya habis memang habis, cuman segala perubahan itu harus dengan kesepakatan, itu saja. Oke, jadi berarti masih ada, tetap kita harus mengikuti step-step yang berjalan Bung ya. Tidak ada yang berubah, malah dipertegas itu sebenarnya. Ya, oke. Thank you Bung. Yep. Thank you infonya. Ya, oke Bung Agus, terima kasih ya untuk share-nya. Iya, host kita masih ada waktukah bila ada yang masih ingin bertanya atau sharing? Ada yang raise hand di sini. Oh ya, silakan. Dengan siapa? Ini Om Edi Misero. Wih, senior. Silakan Om Edi. Silakan Om Edi. Om Edi. Salah pencet. Bukan. Habis di PHK dia pasti. Kalau pencet. Kalau pencet-pencet masih ahli. Terima kasih ini moderator. Ini saya berbangga bahwa ada banyak adik-adik yang sudah luar biasa WB. Tapi kalau yang psikolog ya masih adik lah, tapi saya tidak pernah bersentuhan secara langsung. Nah, menarik topiknya. Pertama, saat ini Tuhan memakai saya, memberikan saya kesempatan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, ya, tingkat DPP, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi UMKM Indonesia. Dan kalau melihat data dari 62 juta pelaku UMKM, memang puluhan juta juga yang terpapar ya dengan kondisi yang ada. Tetapi tidak sedikit yang justru hadir dengan spirit yang baru. Ini yang saya mau share ke teman-teman. Bahwa tidak sedikit yang dengan spirit yang baru hadir sebagai pelaku UMKM. Nah, jadi kalau ada topiknya tadi bagus amat, PHK bagaimana kita masih kuat. Saya katakan pertama negara harus hadir untuk melihat itu. Ya. Pertama, misalnya contoh sederhana.
90% produk yang dijual oleh e-commerce itu produk impor. Artinya, Bung Webi, ada banyak pernik-pernik yang bisa dihasilkan oleh Provinsi Bali yang mestinya bisa dorong masuk ke e-commerce. Jangan selama ini kalau kita melihat produk-produk itu hanya seperti waktu saya kecil, saya jualan nunggu. Ada orang lewat, saya tawarin. Nah, sekarang kita mesti keluar. Jemput bola ya? Ya, jemput bola itu pertama. Yang kedua, bahwa kita melihat bahwa ada peluang-peluang yang terbuka luas yang bisa diraih oleh teman-teman yang terkena PHK. Saya sedang giat-giatnya mencoba mendorong majelis sinode kita. Dan saya minta minggu depan saya mau Zoom meeting dengan seluruh MUPEL di MUPEL GPIB untuk kita sharing tentang ini. Bagaimana gereja peduli terhadap para umatnya, warga jemaatnya yang ya terkenal PHK, yang sebagai pelaku UMKM, agar hasil-hasil produksi mereka itu bisa lebih mudah tersalurkan. Bagaimana mereka diberikan pendampingan dan pembinaan, pelatihan. Bagaimana kalau dimungkinkan diberikan bantuan permodalan. Nah, ini semua bisa kita lakukan. Saya katakan tadi bahwa saya bersyukur bahwa di usia saya rambutnya mudah-mudahan jadi hitam kembali. Tetapi Tuhan masih memakai saya bukan hanya di aktivitas gereja yang ada saat ini ya. Saya sekian puluh tahun, ya mungkin 35 tahun ya dari Balikpapan jadi sekretaris ya Pendik Balikpapan sampai bla 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 lah. Dari Balikpapan Om ya? Senior itu. Binaan hukum kerbau ya kan gitu kan. Nah, tapi yang kita lihat adalah terbuka ruang untuk kita masuk, kita survive. Ya terima kasih Ibu psikolog kita Kak Koko ya, saya coba Kak Koko juga ya. Tapi artinya masih terbuka ruang, anak Tuhan jangan pernah mundur saat itu. Dan saya ditempatkan di situ, saya berharap bahwa ada membuka ruang untuk kita semua. Untuk bagaimana memanfaatkan asosiasi UMKM ini di seluruh provinsi di mana GPIB hadir, termasuk kabupaten kota dimanapun. Saya bicara dengan Ketua 1 kemarin dulu, AMS, bahwa pospelkes kita, produk-produk pospelkes kita juga bisa dorong untuk kita pasarkan. Jadi begitu teman-teman, untuk sementara saran saya, kita tidak boleh patah semangat, ruang terbuka untuk kita maju dan kita pasti maju bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya kira gitu. Thank you, moderator. Yes. Thank you. Oke, terima kasih Om Edi. Ya. Menambahkan sedikit Bu, Bu moderator. Ya silakan. Silakan Bu. Berbicara UMKM dari Om Edi tadi, jangan lupa daftar ke OSS-nya. Usaha kita sekecil apapun, kalau kita bilang kita tidak ada dana, pemerintah akan kasih lewat situ. Tapi harus terdaftar di OSS, itu free, online. Ya, betul. Ada modalnya 2, sekian ya Om Edi ya? Iya. Ya, ada link atau ininya bisa di-share di sini? OSS di BKPM aja. BKPM. Ada linknya. Nah, itu ya. Jadi jangan hanya kita cuman biasa-biasa saja, coba didaftarkan karena dari situ BKPM akan mencatat. Yang Om Edi sampaikan juga itu juga menjadi syarat untuk di penanaman modal itu harus menggunakan produk-produk lokal. Kalau Bali mungkin sudah lebih maju Om Edi karena kita tiap Selasa harus pakai endek. Sekarang terus hari Kamis pakai baju adat, terus artileris kita juga lokal kecuali ada yang untuk di beberapa outlet kita harus
ya memang beda standarnya, tapi mungkin itu lokal. Itu diatur oleh Pemda juga. Jadi masukan dari saya, OSS-nya didaftar, cari bpjs.go.id, daftar, biarpun sekecil apapun di situ dimasukkan. Kemarin di Bali itu dapat 2, sekian apa dari pemerintah yang BLT. 2,4 ya. Kalau tanpa didaftar nggak ada. Nah, ini masukan juga untuk teman-teman. Biar jual panada kayak jual apa boleh. Ya. Ya, Om Edi. Oke, ya, itu apakah sama dengan Oikonomics yang waktu saya pernah dengar bahwa jadi dari PGI ya yang melakukan, jadi siapapun bisa menawarkan produknya di sana di link tersebut. Itu yang dari ini. Kalau ini dari pemerintah. Kalau ini pemerintah PGI ya. juga. Maksudnya PGI juga mengadakannya. PGI juga ada. Kalau ini yang pemerintah. Yang kalau kita kemarin dengarkan ada BLT, ada yang dari BPJS, itu ada 2. Yang langsung dari masuk ke rekening kita, atau yang modal usaha kecil, itu 2,4 dipastikan. Oke, ini linknya udah di-share di chat oleh Bung Vano, jadi bisa dilihat. Oke, terima kasih banyak untuk share-nya Bung Webi dan Om Edi. Rekan-rekan, terakhir nih ya, mungkin masih ada lagi yang mau share seperti Om Edi atau tadi beberapa rekan, silakan kami persilakan, setelah itu kita akan kembalikan ke host. Boleh izin Ibu sekali lagi sebentar? Iya, ini Bung Frederick ya. Izin. Oh ya. Iya, izin. Selain yang Ibu Michiko bilang tadi, dari faktor keluarga, istri saya, anak-anak, kemudian ada faktor luar juga yang mendukung kami, Ibu Yayu Purba, selaku Mama Ani anak saya, itu beliau selalu menguatkan keluarga kami, dan Bung Vano yang selalu membimbing saya untuk ikut dalam acara-acara seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan saya terlibat dalam acara-acara ini, lebih dekat dengan Tuhan, lebih ingat dengan Tuhan, ya tidak tercebur lagi ke dalam lubang yang dalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Frederick. Ya. Si Audrey masih ada 1 nih kayaknya nih. Oh ya, silakan. Terakhir mungkin ya. Silakan, siapa Bung Vano? Tadi yang raise hand ini Maksi. Maksi, ya. Oke, Bung Maksi. Ya, selamat malam. Oh ya, oke. Selamat malam. Oh, ya. Bung Maksi, apa kabar? Kak Koko, ya. guru saya juga dulu. Terima kasih udah ikut masuk di sini. Saya senang sekali topik ini bisa masuk. Terima kasih. Karena saya sama dengan Bung Weli sebenarnya, kami punya beban moral yang cukup berat sekali pada saat pandemi ini berlangsung. Saya mungkin salah satu orang yang menambah pengangguran di Bali karena saya berusaha untuk mengakhiri hubungan kerja. Pada saat pengakhiran hubungan kerja itu yang paling berat bagi saya itu adalah pada saat bagaimana saya harus menyatakan bahwa hubungan kerja berakhir, walaupun semua hak-hak mereka kita berikan. Nah, yang jadi masalah pada saat mereka bertanya, Pak, setelah ini apakah saya masih bisa kesempatan kerja, atau saya harus kerja apa, nanti keluarga saya bagaimana, ada yang baru kerja 2 tahun, istrinya sedang hamil, dan lain-lain. Nah, di situ tiba-tiba saya tersentuh. Saya berpikir bahwa, oh ya, terutama kita sebagai orang Kristen itu, pada saat hal-hal seperti itu, justru kita dituntut bagaimana kita bisa memberikan harapan. Walaupun pada saat itu sendiri saya juga nggak tahu harus bagaimana gitu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya belajar dari Kak Koko tadi. Itu yang pertama kali saya bilang ke mereka bahwa pertama kita harus komunikasi ke dalam dengan pasangan hidupnya masing-masing. Karena saya akhiri ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kenapa dalam saya sampaikan itu dia komunikasi dengan keluarga? Karena apapun yang terjadi kehidupan rumah tangga untuk orang Kristen itu adalah
satu susah, berarti semua akan merasakan penderitaan yang sama dan semua akan berjalan secara bersama-sama. Nah, itu yang saya sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka melihat, oh iya ternyata benar ya harus begitu. Bahkan kemarin saya dengar ada yang sudah mau cerai, puji Tuhan sampai hari ini belum bercerai. Kemudian ada yang kemarin saya pengakhiran di Madura, itu juga hal yang sama. Di Jember juga yang sama. Saya sampaikan bahwa, oh apa sih yang kamu biasa lakukan, atau apa sih yang kamu bisa lakukan, saya gali aja dari mereka. Pada saat-saat seperti itu, baru tiba-tiba mereka bisa berpikir, oh ternyata bahwa ternyata mereka punya banyak hal yang bisa dilakukan. Saya juga kemarin baru baca artikel dari Pak Ignatius Jonan, ternyata kan dunia baru itu sekarang sudah masuk sebenarnya. Masa depan itu perubahan sudah sedemikian berubah. Menurut saya ini sebenarnya Tuhan ini membantu kita untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini nggak sama lagi seperti sebelum-sebelumnya. Bisa jadi juga sebenarnya kita sudah terlalu terlena selama 20-30 tahun ini. Hidup ini amat sangat nyaman, pertumbuhan ekonomi rata-rata bagus, kenyamanan banyak yang kita bisa terima di mana-mana. Tiba-tiba sekarang kita diinjak rem, kita disuruh berpikir kembali, belajar kembali, menata hidup ulang, terus kita harus melihat apa sih yang harusnya kita lakukan. Untuk saya adalah sebenarnya itu. Dan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman saya yang saya akhiri hubungan kerjanya. Kemarin saya datang ke Aceh, ini karena mungkin ketidaksabaran saya untuk nunggu flight, jadi akhirnya saya akhirnya terpapar juga gitu, tapi puji Tuhan saya masih bisa survive. Saya merasa bahwa oh Tuhan kasih ini, oh paling enggak saya bisa merasakan loh orang kalau terpapar itu seperti apa. Tapi di luar ini sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Saya ingat saya ini sebenarnya korban PHK di Krismon tahun 98. Saya sempat waktu itu sempat hampir terpuruk dan saya juga berpikir kayaknya harapan saya, wah ini hidup saya akan susah selamanya. Ternyata tidak. Dalam waktu hanya beberapa bulan, yang penting kita jalan mencari dan tidak berhenti, tidak tidak meratapi nasib gitu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dan berjalanlah terus. Karena di dalam perjalanan itu kita pasti akan menemukan jalan keluar. Dan Tuhan sendiri sudah mengatakan, ya kamu berjalan aja terus gitu loh. Kan saya selalu mendampingi kamu. Yang sering terjadi adalah pada saat kita berhenti. Padahal Tuhan lagi tunggu kita di depan gitu loh. Kenapa kita berhenti? Terus baru kita meratapi, oh kok nggak ada jalan keluar. Nah menurut saya itu adalah yang sering kali kita tidak berpikir ke situ. Nah kemarin itu saya lakukan ini buat motivasi semua teman-teman atau karyawan kantor saya, supaya mereka pun merasakan bahwa sebenarnya kehidupan ini bukan berakhir di sini, tapi kehidupan ini adalah baru mulai. Ya itu aja sih saran dari saya. Mungkin kalau ada koreksi mungkin bisa ini teman-teman. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bung Maksi. Sudah lama nggak ketemu ternyata di Bali ya Bung. Oke. Ya kita saya rasa sudah selesai ya untuk tanya jawab. Boleh terakhir Usi Odi. Oh ya silakan kalau dari host bisa memberikan waktu silakan. Ada satu lagi siapa Bu? Dari saya sendiri boleh? Oh boleh. Mano. Oke, selamat malam Bung Webi, Usi Odri, sharing aja ya. Iya. Saya di penerbangan udah setahun tidak ada penerbangan lagi, kebetulan internasional sulit. Saya di Sri Lankan Airlines. Cuman puji Tuhan, saya aktivis di GP dulu. Saya diajarkan kalau di GP itu ngerjain apa aja, segala sesuatu dikerjain. Tadi saya share link OSS, itu bukan job desk saya sebenarnya. Cuman karena waktu saya di Gerakan Pemuda, saya diajarkan
mau gulung kabel, mau jadi apa namanya, mau jadi liturgos, mau jadi rapi-rapi, mau jadi nyapu-nyapu, semuanya dikerjain kan. Artinya memang kita dilatih. Saya bersyukur sekali aktif di Gerakan Pemuda. OSS ini waktu masalah perizinan perusahaan kami di BKPM, mungkin orang lain akan bilang pada saat normal, akan bilang gaji gue segini, ini bukan job desk gue, apa yang gue kerjain. Tapi kita nggak tahu. Sekarang ini ada pandemi. Ini saya bersyukur sekali sampai sekarang pegawai yang dipertahankan di Sri Lankan Airlines di Indonesia tinggal saya sendiri itu. Karena satu hal juga yang saya belajar juga, ada satu job desk yang pada saat normal saya nggak kerjakan, itu mengurus izin terbang itu untuk banyak pesawat yang melintas di atas Indonesia ini, ternyata saya kerjain juga. Jadi banyak orang yang waktu saat normal hitung-hitungan, ternyata pada saat ini itu kepake gitu. Itu sih kalau dari saya, jadi saya bersyukur sekali. Terus yang kedua mungkin untuk ini ya, minta pandangan Bung Webi ya. Sekarang nih zamannya kan agak gila ya zamannya ya. Apa artinya gini, banyak di penerbangan terutama di ground handling itu saingannya siapa? Saingannya bukan orang pinter, saingannya adalah sekarang anak-anak PKL, anak-anak on job training. Saya juga ada usaha kecil-kecilan juga sama temen. Ya, sekarang kita palu gada deh, apa lu minta gua ada gitu. Hari Senin saya ke Balikpapan nih, ada minta mau operasi di sana juga, lain lagi perusahaan yang lain lagi. Nah itu saingannya ternyata OJT, teman-teman OJT on job training sama PKL, dan itu mereka dibayar murah. Itu kira-kira bagaimana ya? Itu aja sih sharing dan minta sarannya. Terima kasih. Ya, silakan Bung Webi. Ini bukan lewat WA aja. Ini adik kakak. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa Boleh, berbagi di untuk sini. semua. Jadi intinya kan bisa dibagi untuk semua. OJT boleh, tapi jangan lupa hak kewajibannya dibayar. Tetap anak gereja kita. Itu harus dipertahankan. Sekarang tuh mau cari tenaga murah, bukan berarti kita juga tidak memberikan kesempatan buat adik-adik kita training, karena dari semuanya tetap mereka kita kasih, tapi don't make them hidden slave. Jadi jangan dibuatkan itu, jangan. Terus kalau masih bisa dikerjakan sama yang dirumahkan, kenapa harus pakai yang OJT? OJT, belajar tetap belajar. Tetapi kalau ada uang hariannya, kasih aja ke teman-teman yang di rumah. Kalau saya gitu, sekarang tadi saya sampaikan 14 orang kita, tapi kan hotel 12 hektar harus ada yang jaga. Harus ada yang nyiram, harus ada itu kita ambil dari teman-teman yang dirumahkan. OJT lain cerita, tetapi kalau memang yang dipakai itu nanti OJT, jangan lupa tetap mereka harus makan, ada ongkosnya, kecelakaan kerjanya harus dijaga, jangan sama yang di luar-luar lah, kalau itu pesan saya sih gitu. Anak-anak magang itu ya, Bung ya? Ya, anak magang tetap harus ada apa ya? Apresiasi dan dijaga juga, kecelakaan kerjanya juga jangan nanti terus udah sakit kita tinggalin aja. Ya. Setuju. Oke, terima kasih Bung Webi. Ya, Bung Vano, terima kasih. Betul, memang saya juga akuin pengalaman kita di gereja, baik sebagai pelayan anak, sebagai gerakan pemuda itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa saat kita bekerja. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, teman-teman. Kita sudah membahas 1 jam ada ya Bu host ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa kita menghadapi masalah nggak hanya menunggu saat ada pandemi. Kapan saja, kayak tadi Bung Maksi sebelum pandemi tahun 98 saja sudah mengalami PHK. Jadi bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Sebagai anak Tuhan, mari kita bangkit, kita bersyukur, jalan terus tadi ya. Dan tadi Bung Yance juga berbagi bahwa kita punya skala prioritas, kita mulai ganti pola hidup kita juga harus punya spirit yang baru untuk memulai usaha atau melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Dan sebagai penutup intinya bahwa
kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ya, buat kita, hidup kita ini adalah rencana Tuhan, bukan kebetulan, dan kita yakin masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Terima kasih banyak untuk Ibu Michiko dan Bung Webi, kita beri aplaus. Terima kasih. Boleh juga pakai icon, ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host, Tuhan memberkati kita. Usi Odi kita tutup dalam doa, setelah itu Usi Elis akan memuji Tuhan. Oke, ya, saya tutup dalam doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam hari ini dalam kesibukan kami masih dapat mengambil waktu untuk bersekutu, untuk bersama-sama mendengarkan percakapan, perbincangan, bagaimana kami harus tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami bersyukur melalui Ibu Michiko, Bung Webi, bahkan sharing dari beberapa rekan yang boleh membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, yang boleh memotivasi kami, biar kami boleh tetap berdiri tegak, karena kami tahu bahwa Engkau ada dan hadir dalam kehidupan kami, Engkau yang merencanakan hidup kami, masa depan kami sungguh ada, harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bung Webi dan Bu Michiko dalam segala kesibukan mereka, dalam aktivitas hari dan bahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang
surgawi terus menjagaku. Selanjutnya untuk ucapan syukur dan permohonan dalam rangkaian doa syafaat akan dipimpin oleh Usi Valerie. Ya, selamat malam Bung Usi, Bapak dan Ibu. Kita akan bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syukur kita dan doa-doa permohonan kita. Ada 6 pokok doa besar yang akan kita bawakan dan kita doakan dengan sehati dan sepakat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami datang dengan doa-doa syukur kami dan doa-doa permohonan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk negara Indonesia dengan letak wilayah strategis di garis khatulistiwa, sehingga memiliki kekayaan alam dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Kami mengucap syukur untuk kekayaan flora dan fauna, baik di laut maupun di darat yang Tuhan berikan untuk kami jaga dan lestarikan untuk anak cucu kami nanti. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk sumber daya manusia dengan 270 juta jiwa penduduk dengan jumlah populasi tertinggi di kelompok usia 5-9 tahun, 19 tahun. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ragam kekayaan budaya, suku, bahasa daerah, dan agama sebagai satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Di samping kekayaan dan keindahan alamnya Bapak, Indonesia juga adalah negara yang rawan dari bencana. Baik bencana alam geologi, gempa bumi, tsunami, gunung Merapi, gunung meletus, tanah longsor, maupun bencana-bencana lainnya seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan lain-lain. Saat ini kami datang mendukung dalam doa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di Parapat, Sumatera Utara, keluarga-keluarga yang menjadi korban gempa bumi yang terjadi di Blitar, di Malang, dan di Nias. Juga keluarga-keluarga yang terdampak bencana atas cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Sumba, di Flores. Tuhan, kami mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan hadir untuk menguatkan mereka melalui semua bantuan yang diterima, baik dari pemerintah, dari para saudara, para sahabat dan teman, bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal mereka secara pribadi. Tuhan pakai dan Tuhan berkati untuk memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka dapat bangkit kembali dengan rasa syukur atas perlindungan Tuhan dan kembali bisa melanjutkan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur untuk para pemimpin negara kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin, dan para pejabat negara lainnya yang ada di MPR, DPR, Menteri-Menteri Kabinet Kerja, staf khusus kepresidenan, sampai dengan kepada pengurus di tingkat bawah, di tingkat RT dan RW di berbagai daerah, di kota-kota besar, urban, sampai dengan pelosok daerah. Tuhan, kami mengucap syukur mereka adalah para pemimpin yang Tuhan pilih, para pemimpin yang visioner, yang rindu juga untuk melihat Indonesia masuk dalam kelompok negara maju dan sejahtera. Tuhan, kami mohon kiranya beri hikmat kepada para pemimpin kami, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugas kenegaraan ini. Kami bersyukur Tuhan, mereka terus mengupayakan terjadinya perubahan-perubahan dalam pembangunan di negara ini, baik dari sisi infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembuatan peraturan dan undang-undang yang baru demi terciptanya peluang-peluang investasi, dan juga terus berupaya agar negara ini mampu bertahan terhadap terpaan virus COVID-19 dan menjaga roda perekonomian kami tetap terus berputar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk program-program
kesehatan yang sedang dijalankan di negara ini, program pemberian vaksin COVID-19 bagi para tenaga kesehatan, TNI dan Polri, aparat hukum dan tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para warga negara lanjut usia, petugas publik, dan pelaku ekonomi lainnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesadaran masyarakat dalam menerapkan prosedur kesehatan 5M dalam setiap aktivitas sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di mana saja, dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kiranya Tuhan memberkati program tersebut sebagai upaya kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus 19 dan juga untuk menghilangkan COVID ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami punya kesempatan juga untuk berdoa bagi negara-negara lain yang juga terpapar COVID-19 seperti India. Tuhan menolong mereka dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga mereka juga dapat menurunkan angka kematian dan korban jiwa karena COVID-19 ini. Beri hikmat juga Tuhan bagi para warga masyarakat di masing-masing negara untuk mendukung dan saling peduli dengan arahan pemerintahnya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mendukung dalam doa untuk para pimpinan dan anggota TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan menjaga dan melindungi mereka Tuhan saat melaksanakan tugas negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ada ancaman baik dari internal NKRI, dari teroris, dari oknum-oknum yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu dengan melakukan aksi pembunuhan keluarga yang berasal dari Toraja, 4 keluarga yang berasal dari Toraja yang menjadi korban teroris MIT di Poso. Ada juga aksi penembakan dan pembunuhan tenaga pendidik di Papua oleh kelompok bersenjata di Papua, dan aksi-aksi lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk membuat kekacauan dan ketakutan warga masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Di wilayah tersebut, kiranya Tuhan menjaga para pimpinan dan anggota TNI dan kepolisian kami. Kami berdoa juga Tuhan berkati program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses deradikalisasi yang menjadi inisiatif pemerintah yang dilakukan kepada para mantan pelaku aksi teroris yang dibina dan disadarkan kembali untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, tidak hanya kepada diri sendiri Tuhan, tapi juga kepada sesama dan masyarakat dan kepada negara. Juga selain ancaman dari internal, kami juga mau berdoa Tuhan jaga dan lindungi TNI dan Polri kami dari ancaman-ancaman keamanan dari pihak-pihak eksternal, khususnya untuk mereka yang ditugaskan di wilayah-wilayah perbatasan yang berbatasan dengan negara-negara lain, wilayah-wilayah terluar Indonesia dengan segala bentuk ancamannya. Tuhan juga mau menjaga dan melindungi dalam mereka bertugas. Saat ini Tuhan, kami juga mendukung dalam doa keluarga-keluarga korban tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali, baik itu orang tua, istri, dan anak-anak yang menjadi yatim yang ditinggalkan oleh ayah terkasih. Tuhan mau hadir di sana dan menguatkan mereka. Biarlah di antara rasa duka dan kehilangan terselip juga rasa bangga karena anak mereka, suami mereka, ayah mereka meskipun gugur dalam tugas itu demi menjaga negara Indonesia. Tuhan berkati setiap support, perhatian, dan kasih sayang yang mereka terima dari pihak keluarga, sahabat, teman, sehingga dapat membantu mereka memulihkan rasa kehilangan dan duka mereka. Tuhan berkati juga setiap santunan yang keluarga terima dari pemerintah. Kiranya dapat digunakan dengan baik untuk melanjutkan kehidupan mereka dan pendidikan anak-anak mereka. Kami mendukung dalam doa juga Tuhan untuk SFGP dan pergumulannya. Tuhan, kami bersyukur untuk kerinduan bertemu, kerinduan untuk bersekutu, bahkan visi dan misi yang Tuhan taruh dalam setiap hati Bung dan Usi senior kami, sehingga wadah persekutuan dan pelayanan senior Friend Gerakan Pemuda SFGP ini dapat terbentuk.
Bersama dengan Bung dan Usi pengurus SFGP, biarlah kami, para anggota, dapat terus saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam program-program kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, Zoom Prayer setiap hari Senin dan hari Sabtu. Kami bersyukur Tuhan untuk para host yang bekerja di belakang layar, yang bertugas untuk menghubungi para pendeta, para pembicara, dan petugas ibadah dari SFGP di masing-masing wilayah. Tuhan berkati dengan semangat dan sukacita dalam melakukan pelayanan ini. Biarlah semakin hari, semakin banyak anggota SFGP dari berbagai angkatan, dari berbagai wilayah, boleh turut hadir dalam Zoom Prayer mingguan ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ada rumah doa 1 kali dalam sebulan, program Ayo Baca Alkitab 5 pasal per hari, program Sahabat Peduli, crowdfund, dan fokus group discussion, FGD, dan Bikers Touring. Tuhan Yesus memberkati kegiatan Bikers Touring ini yang mempunyai rencana perjalanan teman-teman yang tergabung dalam Bikers Touring ini mempunyai rencana perjalanan ke Bandung tanggal 3 Juli. Tuhan kiranya berikan cuaca yang terbaik. Tuhan berkati para peserta selama perjalanan, berikan kesehatan, dijauhkan dari segala kecelakaan, dan Tuhan berkati kendaraan yang mereka pakai juga, kelengkapan keselamatan dan surat-surat yang dibawa. Di atas semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan yang dimuliakan. Setiap rasa syukur dan rasa terima kasih yang disampaikan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, keunikan setiap kami, setiap anggota Senior Friend GPIB, dengan berbagai karakter unik yang kami miliki, karena kami berasal dari berbagai daerah dan suku, juga latar belakang keluarga, membuat kami sangat beragam dalam cara kami berinteraksi satu dengan yang lainnya, khususnya dalam WhatsApp group. Dengan keberagaman itu kadang menimbulkan pergesekan, terasa tidak nyaman, dan lainnya. Tuhan berkati keragaman kami, dan biarlah gesekan-gesekan yang terjadi tidak membuat kami berselisih, tapi justru membuat kami saling mengenal karakter masing-masing dan mengerti bagaimana berinteraksi yang baik dengan orang yang karakternya berbeda dengan kami. Membuat kami juga saling belajar untuk mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu pembawa damai dan mengasihi. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga sehati mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang dalam perawatan di rumah sakit karena COVID-19. Kami mengingat Bung Stephen Pasak yang ada di Medan, Bung Roy Lolong di Samarinda, Bung Maksi Rey Barnela dan istri Usi Ine di Jakarta, yang dalam perawatan di rumah sakit karena sakit yang diderita, ibu dari Bung Audi Lombogia di RSUD Manembo Nembo, Usi Joyce Kalundas yang kadar gulanya tinggi, kemudian ada istri, anak, dan ipar dari Bung Stephen Tunas dalam kondisi sakit. Tuhan juga mau datang dan melawat. Yang dalam proses pemeriksaan, rawat jalan, dan kontrol ke dokter, kami mengingat Bung Robert Lacey dalam pengobatan sakit diabetesnya, kemudian ada Usi Desi Pati yang sedang menjalani proses cuci darah, kemudian dalam pergumulan penyakit yang diderita, ada Usi Adisti, Bung Joseph Pesik, sakit saraf kedepit, kemudian yang dalam proses kemoterapi dan pengobatan kanker, kami mengingat Usi Venska Hitipeo Aihuan, Usi Susanta Rigan, Mbak Ririn Pong sama Sudarsono yang kemoterapi karena limfoma. Kemudian yang dalam proses pemulihan kami mengingat Usi Dina Laisina di Palopo, Bung Salmon Pati di Tangerang, dan Bung Ivan Soni Takeria pasca operasi. Tuhan, bagi Bung dan Usi yang berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani setiap proses perawatan dan pengobatan. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesabaran bagi Bung dan Usi dalam menjalani proses pengobatan yang melelahkan ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang mendukung setiap Bung dan Usi tersebut, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua mereka.
Kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, kesabaran, dan sukacita dalam mendampingi dan memberikan support penguatan bagi Bung dan Usi yang sakit. Bersama Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus, serta support dari orang-orang terdekat yang mengasihi, kami percaya Tuhan, ada kesembuhan terjadi bagi setiap Bung dan Usi sesuai dengan waktu Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk Bung dan Usi yang merayakan hari ulang tahun untuk pertambahan usia. Kami mengingat Bung Pendeta James Manahampi dan kami mengingat Usi Linda Baramuli. Tuhan berkati dengan umur panjang, kesehatan, sukacita, damai dan sejahtera, berbahagia bersama keluarga yang terkasih. Kami mengingat juga untuk keluarga yang berduka atas meninggalnya Opa Yusuf Sule Upa, orang tua angkat dari Bung Otem. Kiranya Tuhan hadir dan menguatkan, memberikan penghiburan bagi anak-anak, menantu, dan cucu-cucu yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga sehati mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani ujian kenaikan kelas, baik di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Tuhan ingatkan mereka Tuhan untuk meminta hikmat dan kepintaran hanya dari Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tuhan menolong anak-anak kami agar saat menghadapi ujian dapat mengerjakan setiap soal dengan baik. Tuhan juga berkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar, biarlah mereka juga diberikan kesabaran dan ketekunan dalam mendampingi anak-anak terkasih. Juga untuk orang tua yang sedang mencari sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya agar bisa menimba ilmu di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di tingkat SMP, SMA, atau SMK. Tuhan tolong buka jalan untuk sekolah-sekolah yang terbaik yang Tuhan pilihkan untuk anak-anak ini. Tuhan kiranya juga mau menolong setiap orang tua untuk mencukupkan setiap kebutuhan dana pendidikan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami mendukung dalam doa Tuhan untuk Bung dan Usi yang saat ini menjadi single parents, orang tua tunggal dalam mendampingi dan membesarkan anak-anak mereka. Tuhan mau hadir, memberikan penguatan. Tuhan juga mau hadir, mau menjadi penolong dan pendamping agar saudara-saudara kami ini tetap kuat dan semangat menjalani hidup yang adalah juga anugerah Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk Bung dan Usi yang juga dalam pergumulan merindukan kehadiran anak dalam keluarga. Tuhan kiranya berkenan mendengarkan doa, harapan, dan kerinduan ini, dan berkenan mengaruniakan anak-anak yang dapat mereka didik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Kami juga mendukung dalam doa Tuhan untuk Bung dan Usi dalam pergumulan yang merindukan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tuhan kiranya berkenan mempertemukan dengan pasangan yang dari Tuhan, yang Tuhan pilih sehingga menjadi pasangan yang sepadan dan mengasihi Tuhan. Dan semua doa syukur Tuhan dan doa permohonan ini biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bung dan Usi sekalian, kegiatan kita pada malam hari ini akan segera berakhir, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan berakhir sampai selamanya. Apakah ada warta dulu? Bagaimana, host? Selamat malam, Bung Usi. Wartanya general aja untuk
info hari Senin Zoom Prayer SFGP di tanggal 7 Juni yang bertugas SFGP Jateng Jogja. Mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Usi Elis boleh di-unmute? Iya. Dan nanti kami minta kesediaan Bung Webi untuk memimpin di dalam doa penutup setelah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kepada Bung Webi, kami persilahkan. Kelihatan ya? Belum, masih file. Masih file. Ya, forget. Mungkin nggak usah deh. Ya. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum ditutup, mungkin dunia menyatakan kepada kita stop, menyerah. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa semuanya Tuhan akan berada bersama dengan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Matua, makasih Matua. Terima kasih semuanya. Foto dulu dong, foto dulu. Foto belum. Oke, foto dulu. Foto. Terus kita foto dulu ya. Ya, foto dulu ya. Tolong yang belum aktifkan videonya, ya videonya diaktifkan. Bung Stephen. Selamat malam Bapak rumah tangga. Terima kasih semuanya. Bapak rumah tangga nih. Usidini silakan diaktifkan videonya. Mama Ani, makasih Mama Ani. Mantap, Mama. Bung Fano, makasih Bung Fano. Sama-sama. Bung Dani. Terima kasih.